Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 9 dengan tema jangan hidup dalam kesesatan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang sudah memelihara hidup kami di sepanjang malam dan kembali menganugerahkan hari baru bagi kami. Mengawali hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi pedoman dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengar sabdamu. Amin. Ibrani 13 ayat 9 demikian bunyinya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Melalui firman Tuhan tersebut kita dapat menggali pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apakah yang sedang dihadapi oleh jemaat Ibrani pada saat itu? Kalau kita memperhatikan ayat 9, rupanya bukan pada zaman kita saja gereja berhadapan dengan berbagai persoalan, melainkan sejak zaman gereja mula-mula. Masalah yang dihadapi oleh jemaat pada waktu itu adalah adanya ajaran sesat yang berkembang dalam jemaat. Di sini dikatakan bahwa ada berbagai ajaran asing yang menyesatkan. Lalu, apa isi dari ajaran sesat yang dimaksud penulis surat Ibrani? Penulis surat Ibrani memang tidak menjelaskan isi dari ajaran sesat itu, karena kemungkinan besar para pembaca suratnya sudah mengetahui dengan jelas persoalan yang dimaksud. Tetapi jika kita merujuk pada ayat 9, mungkin kita dapat sedikit menangkap isi ajaran sesat yang dimaksud oleh penulis surat Ibrani, yaitu adanya orang-orang yang berpandangan bahwa kekuatan rohani seseorang bisa ditentukan dari makanan. Penulis surat Ibrani menentang pemahaman ini sebab kekuatan rohani itu tidak berasal dari apa yang dimakan seseorang, tetapi dari kasih karunia Allah. Apa yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani ini bukan hanya menjadi peringatan bagi jemaat pada waktu itu, melainkan juga menjadi peringatan bagi kita, karena ada sebagian orang yang begitu mempersoalkan tentang apa yang boleh dimakan dan yang tidak, yang dikaitkan dengan pertumbuhan spiritualitas seseorang. Padahal menurut penulis surat Ibrani, bukan makanan yang menentukan, melainkan kasih karunia Allah. Kekristenan tidak lagi menghubungkan soal makanan sebagai penentu relasi dengan Allah, tetapi memandang makanan sebagai berkat yang di atasnya kita mengucap syukur. Makanan bagi kekristenan masa kini adalah pemenuhan kebutuhan jasmani semata. Sementara itu, semua bentuk konsumsi yang merugikan dan mengancam kelangsungan tubuh dihindari, bukan sebagai larangan langsung karena faktor agama, tetapi sebagai bentuk pertanggungan jawab holistik manusia ciptaan Allah kepada Sang Pencipta atas kudusnya tubuh ini sebagai penopang jiwa dan roh. Nah, berdasarkan uraian firman tersebut,
apa yang menjadi komitmen untuk kita lakukan dan bagikan dalam kehidupan dengan semua orang. Ya, hiduplah dengan benar dalam iman kepada Yesus Kristus agar tidak mudah disesatkan dalam berbagai godaan dunia, sebab inilah yang menyelamatkan hidupmu. Jadikanlah Yesus sebagai pusat dari seluruh pelayanan dan kehidupanmu. Nyatakanlah kesetiaan kita pada Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Dia tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi ini. Mampukan kami untuk selalu setia sampai akhir. Dan kami juga bersyukur di sepanjang bulan ini Tuhan terus memimpin dan menjaga hidup kami. Bersama-Mu kami tidak akan kekurangan, sebab Engkaulah gembala yang baik yang senantiasa berjalan bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus menyertai kita semua.